Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Felicita Tutu, guru matematika di SMP Negeri 7 Satarmese, Kabupaten Manggarai. NIM PPG 23107095, LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruten. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 7 Satarmese pada kelas 8A untuk materi min atau rata-rata hitung dengan menerapkan problem basic learning. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, silakan duduk. Untuk mengikuti pelajaran hari ini, Siap, Bu. dan semua alat tulis, poin, buku sudah disiapkan semua. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita diawali dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, Polri, silakan berdiri. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita sepengat yang pantas untuk berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami di dalam surga, puji serta syukur kami untuk kehadiran atas berkat dan perlindungan-Mu kami semua dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Semoga Tuhan Engkau selalu melindungi kami dan semoga Engkau meneruskan kegiatan belajar kami pada kegiatan ini. Nama-Mu kami puji, tinggi dan sepanjang masa. Amin. Oke, terima kasih Katolik. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua. Oke, terima kasih karena sudah hadir semua. Maka hari ini kita memulai pelajaran kita. Nah, hari ini kita belajar tentang materi min atau rata-rata hitung. Tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini, ya kita bisa baca di situ. Setelah menyelesaikan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan menyelesaikan permasalahan data tentang ukuran pemusatan data yang mencakup rata-rata hitung atau min dengan terampil. Kemudian aspek yang kita nilai saat ini selama kita proses pembelajaran nanti, yang pertama itu adalah aspek sikap. Aspek sikap ini diambil selama proses pembelajaran, yaitu yang mencakup ibu dengan melalui pengamatan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, di situ aspek pengetahuan atau kognitif dinilai saat setelah proses pembelajaran selesai, itu dikasih tes nanti, tes tertulis. Kemudian yang berikut aspek keterampilan atau psikomotor. Di sini aktivitas itu pada saat mengerjakan LKPD dan presentasi. Di situ ibu melihat bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi. Setelah itu, manfaat materi min atau rata-rata hitung di kehidupan kita. Nah, yang paling dekat dengan kalian saat ini itu bagaimana cara menghitung rata-rata nilai rapor ataupun rata-rata nilai satu mata pelajaran. Nah, hitungnya mulai dari ulangannya berapa, kemudian minnya berapa, dan kemudian nanti Anda bisa menghitung sendiri. Intinya kamu kumpulkan berkas atau portofolio itu tinggal kamu rata-ratakan. Itu manfaatnya dalam kehidupan kalian saat ini. Itu yang paling dekat. Nah, di sini ada situasi, ada cerita di sini atau kondisi. Mungkin satu orang bisa baca. Ini Angel bisa baca itu di dalam. Motivasi karena temanmu menanyakan nilai ujian yang sudah kamu rahasiakan. Terus
Pada akhirnya kamu beritahu dengan harapan dia juga menyebutkan nilainya. Ternyata dia ikut ujian susulan, jadi nilainya belum keluar. Mungkin kamu dan yang lain merasa tidak kaget karena dia telah mengetahui nilai kalian, sedangkan dia tidak memberitahu kalian nilai yang diperolehnya. Padahal kamu bisa tahu nilainya, tapi dengan syarat kamu harus tahu nilai rata-rata kelas. Oke, di sini kamu bisa juga mencari nilai ya, cara orang lain. Intinya kamu tahu nilai rata-rata kelas, maka nilai orang lain juga kamu bisa dapat. Itu manfaatnya. Materi ini kalian pernah dapat di SD toh? Pernah. Oke, kalau begitu, apa yang kamu pahami tentang min atau rata-rata itu? Nada? Min adalah jumlah dari suatu nilai dalam kelompok data dibagi dengan jumlah total nilai dalam kelompok data tersebut. Yang lain? Olive? Min merupakan bagian dari kumpulan data atau nilai rata-rata yang dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil ukuran yang sebenarnya. Oke, yang lain lagi? Satu orang lagi. Anli? Ini adalah salah satu ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan oleh statistik. Oke, itu tadi min atau rata-rata hitung adalah salah satu ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan dalam statistik. Min menggambarkan nilai tengah secara matematis dengan menjumlahkan seluruh nilai dalam input data dan membagi dengan jumlah total data. Oke, karena itu tadi kamu sudah paham. Mungkin satu orang tulis simbol dari min atau rata-rata hitung. Satu orang maju untuk tulis simbol atau notasinya. Oke, silakan satu orang. Jimmy. Oke. Itu simbol dari min atau rata-rata hitung. Selanjutnya, kita lihat di sini. Benar yang ditulis oleh Jimmy tadi itu simbolnya atau notasinya. Yang berikutnya, bagaimana cara bacanya? Notasinya ini dituliskan itu di dalam, bacanya bagaimana? Oke, itu dibaca X bar ya. Notasi itu dibaca X bar. Oke. Kita lanjut yang berikutnya. Ibu punya masalah. Dan masalah ini kalian selesaikan nanti. Nanti kakak Ica bisa baca ini masalah yang ibu berikan di sini. Pada saat upacara bendera, sering kita memperhatikan teman-teman kita. Terkadang tanpa sadar kita membandingkan tinggi rendah siswa dalam upacara tersebut. Ada yang tingginya 170 cm, ada 190 cm, 150 cm, atau bahkan 140 cm. Namun demikian, jika kita mencoba mendata tinggi tiap siswa, pasti hasilnya akan mengacu pada suatu nilai tertentu yang disebut nilai rata-rata. Oke, ini masalah dan masalah ini kamu selesaikan dalam kelompok. Ya, untuk mencarinya seperti apa solusi masalah ini kamu cari diskusikan dalam kelompok. Nah, kelompoknya ibu sudah bagikan kemarin. Silakan kembali kelompok masing-masing.
Coba kita perhatikan ketentuan dalam mengerjakan MKPD. Yang pertama, diskusikan MKPD dalam kelompok. Kemudian yang kedua, waktu mengerjakan MKPD 30 menit. Kemudian untuk presentasinya nanti dipilih 2 kelompok untuk tarik 4 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan pilihnya Ibu pilih secara acak. Kemudian waktu presentasinya 10 menit per kelompok. Ya. Paham? Lalu silakan kerja, diskusikan sama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk referensinya kalian bisa dibuka di buku yang Ibu bagi dengan materi yang sudah dibagikan. Kemudian bisa juga buka di internet. Ya, Bu. Yang bawa HP dari itu? Ya, Bu. Jika ada kesulitan bisa tanya Ibu juga. Iya, lagi 9 kali 3. 90 kali 3. Berapa tuh? 15. Ibu pilih kelompok yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang kelompok 1 mereka ririn, kelompoknya mereka ririn.
Sudah siap? Oke, kelompok 2 Ririn, kelompok 1 Olive. Mereka Olive. Oke, silakan kelompoknya Olive untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Di sebelah sini. Tidak boleh menutupi papan tulis, ya. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk Bapak Olive, saya persilakan. Yang lain tolong perhatikan hasil kerja kelompok dari kelompoknya. Oke, mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Oke, silakan saya berikan ke yang lain, kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompoknya Olive. Silakan. Jelaskan dari mana hasil 90, 200, 600, 420, 420, 320, 270. Oke, silakan Atri. Hasil dari 90 ini semua adalah dari hasil pencarian dari 90 200 dari hasil 3 kali 30 kali 3 10 kali 5 50 kali 12 60 kali 7 70 kali 3 80 kali 4 90 kali 5. Oke, bagaimana? Jimmy, pas? Oke, yang lain. Pak, kalau boleh tahu 2320 itu dari mana? Dari 2300 adalah hasil dari perkalian dari nilai ujian siswa. Jadi hasilnya 2300. Mungkin ada tanggapan dari kelompoknya, sama-sama kelompok, mungkin dari April, mungkin atau bagaimana? Ica sudah puas jawabannya? Silakan ini April. Pertanyaan tadi dari mana nilai 2320? Ya, dari jumlah 90 tambah 200, 200 tambah 600, 600 tambah 420, 420 tambah 420, 320 tambah 270 yang menghasilkan 2320. Tidak ada lagi? Dari ibunya. Oke, coba kamu perhatikan banyak siswa yang lulus 58. Kalau menurut itu ibu kurang pas karena banyak siswa yang lulus. Sementara 58 itu adalah nilai rata-rata. Coba kamu lihat tabel. Mungkin ada kelompok lain yang bisa menanggapi atau bisa menjawab dari pertanyaan dari ibu. Banyaknya siswa yang lulus itu 28. Tapi menurut kami banyaknya siswa yang lulus itu dihitung dari 60. Menurut Ali, di nilai yang lulus itu jumlahnya itu mulai dari nilai yang 60. 7 tambah 6 tambah 4 tambah 3 itu sama dengan berapa? 7 tambah 6 itu berapa? 13 tambah 4 berapa? Tambah 4 berapa? Tambah 3 lagi berapa? 20. Oke, itu hasil kelompok tadi.
ada yang beda hasilnya dari kelompoknya Olip dan kelompoknya dan kelompok lain, ada yang beda sedikit tapi sudah menyelesaikan dengan baik dan sedikit tepat. Tapi itu profesiat untuk kelompoknya Olip. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Kali lagi kami mohon maaf. Terima kasih. Oke. Nah, coba Ibu lihat, perhatikan tadi. Ini hasil kelompoknya tadi. Di KPD-nya tadi sudah kita sama-sama ada tabelnya. Nah, di sini ditambahkan tabel, dibuat lagi tabelnya dan tambah satu baris. Baris yang ketiga di sini ini menunjukkan hasil kali dari nilai dan banyaknya siswa. Nah, yang menjadi pertanyaannya bedanya tadi adalah di sini. Di sini banyak siswa yang lulus. Soalnya di situ pernyataannya banyak siswa yang lulus itu adalah yang nilainya itu lebih dari nilai rata-rata. Ya, kita lihat tadi siswa yang lulus adalah siswa yang memperoleh nilainya lebih dari rata-rata. Nilai dari lebih dari rata-rata itu mulai dari nilai 60, karena di sini tidak ada 58 ya. Lebih dari 58 berarti mulai dari nilai 60 berarti lulus. Nilai dari 70 itu dikatakan lulus. Nilai dari 80 dikatakan lulus sampai pada nilai 90. Maka jumlah yang lulus itu 7 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3. Itu sama dengan berapa tadi? Itu sama dengan 20. Oke. Nah, sekarang itu banyak siswa. Di sini prosentase banyak siswa yang lulus itu prosentase siswa yang lulus yaitu banyak siswa yang lulus dibagi dengan banyaknya siswa seluruhnya. Maka di sini diperoleh ya 20 karena siswa yang lulus itu 20 per 40 ya dikali dengan 100%. Sama dengan ini berapa? 50% ya. Seperti itu, maka yang lulusnya prosentasi banyak siswa yang lulus adalah 50%. Oke. Sekarang kita lanjut yang kedua. Nomor 2, saya silakan maju. Dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil perjamuan kami kepada penulis. Saya persilakan. Teman-teman, di sini soalnya sudah kita pegang masing-masing, sehingga kami akan menuliskan jawabannya saja.
kasih. Diketahui X bar gabungan sama dengan 58. X bar laki-laki sama dengan 54. X bar perempuan sama dengan 56. Ditanya NL berbanding NP. X bar gabungan sama dengan NL kali X bar laki-laki tambah NP kali X bar perempuan per NL tambah NP. 58 sama dengan NL kali 64 tambah NP kali 56 per NL tambah NP. 58 sama dengan NL tambah NP dan 64 NL tambah 56 NP. 58 NP kurang 56 NP sama dengan 64 NL kurang 58 NL. Jadi 2 NP sama dengan 6 NL. NL per NP sama dengan 2 per 6 dan NL per NP sama dengan 1 per 3. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Silakan. Kalau boleh tahu Yang dimaksud dengan N, banyaknya siswa atau banyaknya data? Kas? Yang lain. N tadi itu menunjukkan banyaknya siswa. Priska, Atri, 1/3, 2/6 sama dengan membilang dan menyebut dibagi bilangan yang sama yaitu 2. Sehingga 2 bagi 2 per 6 bagi 2 sama dengan 1/3. masih ada lagi? Sama jawabannya? Sama. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Tidak ada pertanyaan. Nah, Profesia juga buat kelompoknya Aneh. Beri aplaus untuk mereka. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk dan terima kasih buat mereka karena mereka sudah menyelesaikan diskusi masalah yang mereka temukan, sudah selesaikan dengan baik. Nah, kita lihat di sini tadi, kita sama-sama lihat tadi di sini X bar gabungan. X bar itu menunjukkan rata-rata nilai gabungan dari kelas tersebut ya, yaitu 58. Kemudian rata-rata nilai laki-laki 64, rata-rata nilai perempuan 56. Yang menjadi pertanyaannya di sini adalah perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Maka oleh seperti ini. Nah, di sini saya buat tanda lingkar di sini. Kenapa di sini tidak boleh sama dengan? Ya, langsung saja karena di sini diperoleh perkalian sila di sini ya. Nah, 58 dikali ini tidak boleh sama dengan 58 dikali dengan NL ditambah NP sama dengan ada di ruas kiri ini tadi 64 kali NL ditambah 56 kali NP sama dengan 56 NP. Kemudian yang di sini sudah pas. Kenapa di sini? NP-nya di sini NP di sini juga supaya bisa menjumlahkan atau mengurangkan ini di sini cari suku yang sama. Di sini menjumlahkan sama-sama perempuan dan di sebelah kanannya sama-sama laki-laki. Kemudian diperoleh 58 NP dikurangi dengan 56 NP itu sama dengan 2 NP ya, sama dengan 6 NL. Kemudian di sini diperoleh tadi perbandingannya 2 berbanding 6. Perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan jumlah siswa perempuan itu 2 berbanding 6. Nah, ini bisa juga kita kecilkan ini. Nah, diperoleh 1/3 tadi pertanyaannya tadi itu diperoleh dari mana? Itu dari pecahannya di sini 2/6. Maka sederhanakan pecahan ini, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 2
dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Maka di sini 2 bagi 2 sama dengan 1. 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka pecahan sederhananya menjadi 1/3. Maka perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan itu adalah 1/3. Itu hasilnya. Nah, terima kasih untuk kita semua karena sudah menyelesaikan LKPD-nya dengan baik. Kita sudah menyelesaikan. Sekarang kita buat rangkuman atau kesimpulan dari apa yang kita buat tadi, yang kita kerja tadi. Oke, silakan. Mungkin ada yang bisa buat kesimpulan atau buat rangkuman dari materi yang kalian dapat tadi. Silakan bisa. Rumus dari rata-rata hitung yaitu misalkan X1, X2, X3, titik Xn, maka rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik tambah Xn per n. Oke, itu untuk menentukan nilai rata-rata itu ada rumusnya tadi ya. Ada rumusnya tadi, yaitu min itu tadi banyaknya jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke. Seperti ini tadi apa yang dijelaskan oleh Nisa tadi itu tepat, yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah titik-titik tambah Xn dibagi dengan n. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan. Silakan Arne. Misalkan X1, X2, X3, titik-titik, Xn dan frekuensi F1, F2, F3, F4, titik-titik, Fn. Maka diperoleh dari X bar sama dengan F1 X1 tambah F2 kali X3 tambah titik-titik tambah Fn kali Xn per F1 tambah F2 tambah F3 tambah titik-titik tambah Fn. Oke, jadi kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Arne itu tepat. Nah, ketika rumus salah 1 tadi ada, kemudian ada rumus lain seperti yang kita peroleh tadi di situ, sigma F X bar sama dengan sigma F dikali dengan X dibagi dengan sigma F. Itu atau bisa kita pakai F1 dikali dengan X1 ditambah F2 dikali dengan X2 ditambah F3 dikali dengan X3 tambah titik-titik tambah Xfn dikali dengan Xn dibagi dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah titik-titik tambah Fn. Itu maka rumus yang digunakan adalah seperti yang kita pelajari tadi. Maka untuk menentukan rata-rata hitung kita pakai rumus tadi yang kamu sudah jawab tadi. Yang berikutnya refleksi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Yang kedua, apa yang kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui dari Oke, bisa mengetahui rumus rata-rata hitung atau min. Kemudian yang berikutnya, apa yang kalian lakukan untuk mengatasi ketidakpahaman kalian terhadap materi tadi? Misalnya tidak paham, apa yang kalian atasi nanti? Oke, membaca kembali materi yang diberikan, baik dari internet maupun materi yang sudah dibagikan ya. Kemudian apa yang diharapkan agar pembelajaran itu aktif dan menyenangkan? menggunakan PowerPoint. Oke, yang pertama menggunakan PowerPoint dalam menyampaikan materi. Yang kedua, yang berikutnya mungkin ada lagi? Dan stylenya lebih mengarah ke game. Oke, pembelajarannya itu kedepannya mungkin lebih bagus ke pakai apa tadi Olin? Game. Pembelajaran berbasis Game. game. Oke, terima kasih. Nah, untuk hari
hari ini saya ucapkan terima kasih karena sudah menyelesaikan tadi. Tapi sebelum kita keluar, kita masih lagi tes yang tadi Ibu jelaskan ada 3 aspek nilai pengetahuan. Sebelum itu kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, perhatikan di situ diisi dengan lengkap datanya di situ. Soalnya 1 nomor. Ya, waktu untuk mengerjakan itu 5 menit. Sudah? Oke, silakan kumpul. Sudah? Pertemuan hari ini sampai di sini. Sebelum kita kembali, Ibu ada PR untuk pertemuan berikutnya di halaman 243 nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Kemudian untuk pertemuan berikutnya itu materi modus. Ya, tadi yang untuk pertemuan berikutnya adalah modus. Sebelum kita kembali istirahat, mari kita berdoa dulu. Teman dari guru, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan Bapa, Putra, dan Kudus. Yang ada di surga, dinyatakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin.